Bapak Haji Sapriadi, selain seorang pengusaha sukses di Kabupaten Singkil dan bisa dikatakan merangkap kota Subuh Salam, beliau punya jiwa membangun dengan cara mengambil dana-dana khusus yang ada di Provinsi Aceh maupun di APBN Pusat. Kalau kita bicara dengan anggaran yang sudah dibawa beliau ke Aceh Singkil pada tahun awal memimpin dari 1,2 triliun, dan begitu merosot, di saat beliau tidak lagi memimpin Aceh Singkil itu merosot, Pak. Kalau kita bayangkan tahun 2017 1,2 triliun anggaran di Aceh Singkil sudah digelontorkan oleh pusat. Namun dikala peralihan kepemimpinan dari pembangunan menjadi perubahan itu memang berubah dia, Pak. Berubahnya mana? Ya berubahnya itu dari 1,2 triliun menjadi 976 miliar. Itu Pak Oyon punya kenangan 2 jalur untuk memajukan Kabupaten Aceh Singkil. Begitu juga dengan Pak Dul Mursid. Masyarakat harus tahu. Intinya Pak Dul Mursid punya kenangan. Apa kenangannya? Yang terbesar itu adalah Jembatan Handel. Itu program beliau, jangan salah. Dari mulai abutmen tahun pertama, leger besi kedua, ketiga rangka bajanya, keempat baru pengaspalan. PJ Bupati itu yang kemarin itu hanya mengesahkan saja. Tolong kawal seluruh perkebunan yang ada di Kabupaten Singkil untuk melakukan plasma 20%. Itu mutlak masyarakat Aceh Singkil. Itu satu. Yang kedua, berikan kemudahan kepada pegawai negeri sipil untuk mendapatkan tunjangan khusus. Sehingga hari ini tidak ada kita tonton lagi di kantor-kantor Kabupaten Aceh Singkil. Di jam 9 belum ada manusia. Keseriusan saya ingin mendukung salah satu paslon di 2024-2029 ini, saya sudah mengajukan cuti kepada pimret saya yang ada beralamat di Medan, Sumatera Utara. Kemarin aktif di Garuda News TV Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa, kita dari PT Media Singkil Video pada hari ini berhadapan dengan seorang pengamat politik dari Kabupaten Aceh Singkil. Beliau notabene seorang wartawan dari Garuda News, tapi pada saat ini beliau sudah cuti. Fokus untuk mensupport kandidat calon bupati dan wakil bupati di 2024. Banyak pertanyaan yang akan beliau jawab dan insya Allah bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Singkil. Baik Pak, ini kan rumor yang beredar ya, cuman belum pasti, belum A1 bahwa di sini ada 3 kandidat calon bupati dan wakil bupati di Aceh Singkil 2024-2029. Kita urai dulu bagaimana jadinya Aceh Singkil tanggal 27 April 1909, bahwasanya Singkil adalah harga mati wajib menjadi kota Kabupaten Aceh Singkil. Namun sampai hari ini kita prihatin. Di saat almarhum Makmur Saputra sebagai proklamator mekarnya Aceh Singkil dari Aceh Selatan cukup baik dan luar biasa. Namun sampai hari ini kandidat ataupun para yang pernah memimpin Aceh Singkil baik definitif maupun PJ yang ada di pandangan kami adalah yang membangun menampakkan keseriusannya di Aceh Singkil tidak lain tidak lebih adalah Bapak Haji Sapriadi SH Oyon. Bapak Sapriadi Manik SH ya. dan kurung Oyon ya. Yang sekarang berpasangan dengan Bapak Haji Hamzah Sulaiman. Haji Hamzah Sulaiman, betul. Mantan Ketua Pengadilan di Kabupaten Aceh Singkil. Betul. Pengadilan Negeri. Apa yang membuat Bapak serius untuk mensupport beliau untuk mencalon kembali sebagai bupati? Silakan Pak. Begini, kalau Bapak Haji Sapriadi selain seorang pengusaha sukses di Kabupaten Singkil dan bisa dikatakan merangkap kota Subuh Salam, beliau punya jiwa membangun dengan cara mengambil dana-dana khusus yang ada di Provinsi Aceh maupun di APBN Pusat. Kalau kita bicara dengan anggaran yang sudah dibawa beliau ke Aceh Singkil pada tahun awal memimpin dari 1,2 triliun, dan begitu merosot, di saat beliau tidak lagi memimpin Aceh Singkil itu merosot, Pak. Kalau kita bayangkan tahun 2017 1,2 triliun anggaran di Aceh Singkil sudah digelontorkan oleh pusat. Namun dikala peralihan kepemimpinan dari pembangunan menjadi perubahan itu memang berubah dia, Pak. Berubahnya mana? Ya berubahnya itu dari 1,2 triliun menjadi 976 miliar. Di dalamnya itu sebenarnya ada belanja-belanja gaji PNS, ada belanja daerah dan lain sebagainya. Kalau kita membangun di angka 800 miliar misalnya kita katakan di Singkil, dibagi dengan 116 desa dan ada dari 11 kecamatan, itu tidak mumpuni, Pak. Jadi kalau kita tengok hadirnya Pak Hamzah sebagai pasangan beliau nanti pada tahun 2024-2029, suatu gebrakan yang luar biasa. Beliau itu tahu bagaimana pola main dan tata cara untuk membangkitkan pembangunan daerah dari perspektif hukum. Kita tidak menuduh orang hukum di Aceh Singkil tidak bagus. Namun sampai hari ini kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang mandek dengan tidak adanya kekuatan seorang kepala daerah. Misalnya dikala Pak Oyon, kalau saya tidak salah, tidak ada satu kepala daerah pun tersandung kasus korupsi, baik skala besar maupun skala kecil. Begitu yang berikutnya kita lihat,
Ada beberapa kepala dinas, baik disebut Pora Kabupaten Singkil atau Dinas Sosial Kabupaten Singkil, terseret masuk penjara. Apa itu cara pola pengayomannya nggak ada di situ. Kepala daerah adalah salah satu orang yang menentukan kabupaten itu sendiri. Kehadiran kejaksaan negeri, kehadiran kepolisian itu hanya hubungan vertikal. Dikala pemerintah daerah membutuhkan apa yang Pemda butuhkan, ya mereka dipanggil, bukan berarti mereka harus menggiring sana bersih, bukan. Dan kita tidak menuduh itu hari ini. Tapi kita tengok kegagalan Aceh Singkil dengan gema perubahan pada tahun 2017, banyak perubahan Aceh Singkil, banyak. Dari jalan tidak berlobang menjadi berlobang. Dari tidak ada korupsi kapal Telana misalnya, kita sampai hari ini masih dalam tanda kutip yang Telana 3. Kita tidak tahu nasibnya bagaimana. Nah, PJ-nya juga begitu. Banyak orang mengatakan kemarin, oh itu Pak Martulis nggak bagus jadi PG. Kalau saya melihat Aceh Singkil hari ini, Pak Martulis cukup luar biasa. Berani berspekulasi, tidak bergandengan tangan dengan DPRK Aceh Singkil. Bagaimana di hati beliau membangun Aceh Singkil secara perspektif dan berseluruh untuk bagaimana memajukan Aceh Singkil ke depan. Menjadi bupati dan wakil bupati, apa yang Bapak harapkan dari beliau berdua? Saya harapkan begini, tolong kawal seluruh perkebunan yang ada di Aceh Singkil untuk mengeluarkan plasma 20%. Itu mutlak hak masyarakat Aceh Singkil. Itu satu. Yang kedua, berikan kemudahan kepada pegawai negeri sipil untuk mendapatkan tunjangan khusus. Sehingga hari ini tidak ada kita tonton lagi di kantor-kantor Kabupaten Aceh Singkil ini. Jam 9 belum ada manusia. Apa yang bisa menyupport ASN kita untuk bisa masuk kantor dengan cepat, bisa tepat waktu, bisa pinjer dengan baik. Itu semuanya tidak lebih dari kesejahteraan yang dipikirkan oleh pemerintah daerah. Kalau di zaman Pak Oyon, kalau saya tidak salah, tidak pernah ada pegawai negeri sipil tidak mendapat tunjangan khusus. Tidak pernah. Maksud Bapak di masa kepemimpinannya bukan dipegang oleh Bapak Haji Safriadi Manik atau Pak Oyon? Ya. Di kepemimpinan bupati yang lain, pegawai negeri nasibnya nggak bagus menurut Bapak? Jangankan pegawai negeri, Pak. Imam masjid saja nasibnya luar biasa. Dari 1.400.000 honornya, setelah Pak Sapriadi lengser jadi bupati Aceh Singkil menjadi 1.200.000. Itu hanya imam masjid loh. Ini fakta. Ini fakta. Boleh ditanyakan, boleh kita buka table, boleh kita buka data. Dan sampai hari ini, gaji imam-imam tersebut tidak naik. Bagaimana kita mendukung lagi kepala daerah yang tidak memiliki imam? Imam itu tidak berpolitik loh. Tapi ngapain kita libatkan di politik? Apa alasan saya bilang dilibatkan politik? Beliau itu dikurangi pendapatannya 1.400.000 loh cuma. Menjadi 1.200.000. Jadi ini yang disebut dengan perubahan. Berubah, betul berubah. Berkurang sebenarnya perubahannya itu. Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, saya meminta, mari kita bukakan hati, mari kita bukakan pikiran, bahwa yang membangun itu adalah Haji Sapriadi Manik yang sudah menampakkan kepada kita bagaimana beliau sudah menggiring pembangunan di Aceh Singkil. Kalau kita bicara di replanting kemarin, yang dilakukan oleh pemimpin setelah beliau, itu adalah anggaran RPJM yang sudah ditetapkan oleh di masa Pak Oyon. Itu untuk petani ya. Untuk ketahanan pangan hari ini, tidak ada di Aceh Singkil yang berlebih-lebihan. Kalau kita baca di pemberitaan kami di Garuda News TV 4 bulan yang lalu, Singkil itu penanam cabai terbaik dua Indonesia loh. Mana cabainya? Jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan menggiring opini publik melalui media dan melalui media sosial. Sementara untuk mengangkat harkat dan martabat seorang pemimpin itu nggak bagus. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil dari Suro sampai ke Pulau Banyak, dari Kuala Baru sampai ke Danau Paris, mari bergandengan tangan sama-sama. Kita dukung orang-orang yang betul mempunyai dedikasi dan prioritas yang baik untuk Aceh Singkil ke depan. Saya menyatakan sikap saya mendukung Haji Sapriadi Manik SH Oyon bersama dengan Hamzah Sulaiman. Insya Allah dengan izin Allah mereka akan memimpin Aceh Singkil 2024-2029 yang akan datang. Untuk Singkil Video hari ini langsung melakukan wawancara yang sangat eksklusif dengan seorang tokoh masyarakat yang luar biasa. Kita lakukan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hati nurani beliau terkait Bapak Dul Musrid yang insya Allah akan mencalon sebagai Bupati di 2024-2029. Jadi kalau bagi kami sebagai masyarakat biasa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini, bagi kita tidak ada masalah. Siapapun yang mau menjadi bupati dari suku apapun. Intinya apa? Setiap bupati yang jadi bupati di Kabupaten Aceh Singkil ini pasti punya kenangan. Contoh itu Pak Oyon punya kenangan 2 jalur untuk memajukan Kabupaten Aceh Singkil. Begitu juga dengan Pak Dul Mursid. Masyarakat harus tahu. Intinya Pak Dul Mursid punya kenangan. Apa kenangannya? Yang terbesar itu adalah Jembatan Handel. Itu program beliau, jangan salah. Dari mulai abutmen tahun pertama, leger besi kedua,
ketiga rangka bajanya, keempat baru pengaspalan. PJ Bupati itu yang kemarin itu hanya mengesahkan saja. Pada intinya yang membuat program itu adalah Pak Abdul Mursid. Baru yang kedua, dari Sopindo kepada daerah Sanggeberu dulunya itu kan tidak pernah tercapai untuk diterobos, untuk diaspal itu HGU. Tapi dengan jasa Pak Abdul Mursid sama anggota dewan yang terhormat kemarin, alhamdulillah sekarang kan akses jalannya sudah diaspal. Di luar itu juga pembangunannya walaupun sedikit di daerah pedesaan yang lain pasti. Cuman ada sayangnya kemarin kan dana di Kabupaten Aceh Singgil itu banyak terserap ke COVID lantaran waktu itu daerah kita terkena musibah COVID untuk 2 tahun. Tapi itu pun sudah bisa diapresiasi cukup baik. Kenapa? Dengan tertimpanya musibah COVID, buktinya ada kenangan yang tidak terlupakan yang bisa diakses oleh kepentingan masyarakat langsung. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Pak Dul itu perubahannya nggak ada, itu salah ya Pak? Masyarakat awam menganggap dipikirnya membangun Kabupaten Aceh Singkil itu semudah membalik telapak tangan. Yang jelas satu kita kasih contoh. Saya pernah jadi anggota Dewan 2004-2009. Untuk mengaspal dari PHR ke Sanggeberu saja, sampai zamannya Pak Oyon itu belum terlaksana dan tidak sanggup. Tapi alhamdulillah dengan kebijakan Pak Abdul Mursid dan pendekatan kepada perusahaan, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan pemerintahan, buktinya bisa terlaksana. Berarti kan sebuah terobosan yang bisa merubah. Yang dulunya tidak mampu, ya buktinya bisa selesaikan aspalnya. Itu yang jelas sudah pasti. Intinya salah satu kebijakan itu bisa mesinkronkan, bisa mesinergikan antara kebijakan perusahaan, kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan peraturan perundang-undangan. Yang saya tahu itu seperti itu dan bisa kita lihat kenyataan sekarang. Pak, dari kebaikan Pak Abdul Mursid yang Bapak tahu, yang paling berkesan di hati Bapak sebagai tokoh masyarakat, ada Pak? Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang jadi bupati, termasuk saya seandainya pun jadi pejabat, itu satu. Kenapa? Pak Abdul Mursid ini tidak pernah memandang bulu, diundang siapapun pasti datang. Namanya rewang Pak? Namanya rewang. Itu saya sendiri pun jadi pejabat tidak akan mampu seperti yang beliau lakukan. Itu ayo kita tengoklah siapapun. Boleh kita lihat siapapun yang jadi bupati di Kabupaten Aceh Singkil, baik PJ ataupun bupatinya. Bahkan ketika jadi bupati pun tetap beliau lakukan belusukan atau rewang itu ke masyarakat langsung Pak ya? Selama ini yang kita tahu, dimanapun beliau diundang, baik di pedesaan atau di kota, baik orang miskin atau orang kantoran, kan gitu, beliau tetap datang. Dan kalaupun diminta rewang, pasti beliau rewang. Baik jadi bupati kemarin ataupun sekarang sudah tidak jadi bupati, tetap tak ada pernah berubah. Yang penting beliau diundang dan diberitahu. Setahu saya seperti itu. Pesan saya, kalau seandainya Pak Abdul Mursid nanti terpilih, insya Allah, intinya rakyat berhati nurani besar untuk memilih beliau itu, yang pertama, bangunlah Kabupaten Aceh Singkil ini dengan semaksimal mungkin. Bawalah uang dari pusat ataupun dari APBN itu sebesar mungkin ke Kabupaten Aceh Singkil. Tidak usah takut dengan yang namanya ancaman ataupun apa. Yang penting Kabupaten Aceh Singkil bisa terbangun dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.